Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia untuk kita semua. Berkat rahmat dan karunia beliau, kita dapat berkumpul untuk diskusi online pada siang hari ini. Selawat beserta salam tidak lupa pula buat Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dan seterusnya. Yang terhormat kepada Ibu Maisri Lena SPD MPD dan teman-teman PGSD AT01. Baiklah, di sini kami kelompok 1 akan membahas tentang materi populasi dan sampel penelitian. Materi pertama akan dijelaskan oleh Fitria Cahyani. Kepada Fitri, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi yang pertama, yaitu terkait tentang pengertian populasi. Next. Pengertian populasi. Pengertian populasi pada kali ini kami mengutip dari 3 sumber. Yang pertama yaitu ada Sugiono pada tahun 2018, kemudian ada Ari Kunto dalam Ahmad tahun 2021, kemudian ada Nurdin pada tahun 2020. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa populasi itu adalah orang yang menjadi subjek atau wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu untuk diteliti. Next, selanjutnya yaitu terkait tentang macam-macam populasi. Macam-macam populasi menurut Rofiuddin dalam Alfianika pada tahun 2018 ada beberapa. Yang pertama yaitu populasi terbatas. Nah, populasi terbatas ini adalah populasi yang memiliki sumber data yang jelas batas-batasnya secara kuantitatif. Nah, contohnya jumlah murid SLTP atau SMP di Semarang pada tahun 2018 sebanyak 1.700 siswa, terdiri dari 95.000 putra dan 75.000 putri. Selanjutnya, populasi selanjutnya itu populasi tak terhingga. Populasi tak terhingga adalah populasi sumber data yang tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara kuantitatif. Contohnya jumlah tunawisma di Indonesia. Nah, kalau tunawisma ini tentu harus kita cari dulu, kita data dulu di provinsi A ada berapa, provinsi B ada berapa. Makanya disebut dengan populasi tak terhingga. Next. Baik, selanjutnya yaitu macam-macam populasi selanjutnya. Yang menurut dari Rowling pada tahun 2021, macam-macam populasi dilihat dari kompleksitas objeknya, yaitu ada populasi homogen dan heterogen. Populasi homogen ini adalah keseluruhan individu yang menjadi anggota populasi, memiliki sifat-sifat yang relatif sama satu sama lainnya. Kemudian populasi heterogen. Populasi heterogen ini adalah keseluruhan individu anggota populasi relatif yang memiliki sifat-sifat individual. Next, selanjutnya yaitu pengertian dari sampel. Sampel adalah dikutip dari 3 sumber. Yang pertama ada Rofiuddin, kemudian ada Widiawati dan Rowling. Dapat kita simpulkan bahwa sampel itu adalah bagian dari populasi yang bersifat representatif. Artinya sampel itu bisa mewakili dari sejumlah populasi yang akan diteliti. Demikian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fitri. Materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu tentang penarikan sampel penelitian kualitatif. Saya mengutip 3 pendapat para ahli tentang definisi penarikan sampel penelitian kualitatif. Yang pertama, menurut Hamid 2022,
Yang kedua menurut Albi 2018, dan yang ketiga menurut Bulo 2010. Jadi dapat disimpulkan penarikan sampel kualitatif lebih cenderung dipilih secara purposif atau hanya dipilih informan tertentu dibandingkan teknik pengambilan secara random atau secara acak. Baik, selanjutnya teknik penarikan sampel penelitian kualitatif. Yang pertama, random sampling. Yang pertama, simple random mengedepankan prinsip bahwa semua individu memiliki kesempatan yang sama. Yang kedua, systematic random sampling. Unsur populasi yang dipilih menjadi sampel adalah berdasarkan urutan ke X. Urutan X ditentukan secara random. Yang ketiga, cluster sampling. Teknik sampling yang dilakukan terhadap unit sampling yang merupakan suatu kelompok. Yang keempat, stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk sampel dalam populasi yang bersastra. Yang terakhir, multi sampling. Teknik sampling yang paling tinggi ke tingkat yang paling rendah. Menurut Supranto 2012. Selanjutnya, teknik non-random sampling. Yang pertama, accidental sampling. Prinsip ketidaksengajaan. Peneliti ingin meneliti seberapa sering melakukan kunjungan ke mall. Yang kedua, kuota sampling. Jumlah sampel yang dipilih berdasarkan kuota yang ditentukan oleh peneliti. Yang terakhir, purposeful sampling. Sampling yang berdasarkan kepada ciri-ciri yang dimiliki oleh subjek yang dipilih karena ciri-ciri tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan. Menurut Supranto 2012. Baiklah, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Shirin. Kepada Shirin dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yaitu mengenai penarikan sampel penelitian kuantitatif. Di sini penarikan sampel penelitian kuantitatif ada dua, yaitu probabilita dan non-probabilita. Di sini menurut Widoyoko tahun 2012, satu teknik pengambilan sampel yang mendasarkan diri bahwa setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Sedangkan untuk non-probabilita yaitu satu teknik penarikan sampel yang mendasarkan pada setiap anggota populasi tidak memiliki kesempatan yang sama menurut Arikonto tahun 2018. Selanjutnya yaitu penarikan sampel penelitian kuantitatif pembagian yaitu probabilita. Menurut Darmawan tahun 2014, ada yang pertama yaitu simple random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang paling mudah dilakukan karena sederhana, pengambilan anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Yang kedua yaitu proportionate private random, digunakan bila populasi mempunyai anggota yang tidak homogen dan berstrata secara profesional. Selanjutnya yaitu disproportionate stratified random sampling digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tapi kurang profesional. Dan yang terakhir yaitu cluster sampling, yaitu digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Selanjutnya yaitu macam-macam penarikan sampel, teknik pengambilan yang non-probabilita menurut Martono tahun 2011. Yang pertama yaitu ada simple sistematif, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Yang kedua sampel kuota sampling, yaitu untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Yang ketiga yaitu sampling incidental, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Dan selanjutnya yaitu purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Selanjutnya teknik sampling jenuh, yaitu bila anggota populasi digunakan sebagai sampel. Dan terakhir yaitu snowball sampling, adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar, ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Shirin. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Winda. Kepada Winda, silakan. Baik, selanjutnya penarikan sampel penelitian kuantitatif. Menurut Martono tahun 2011, teknik pengambilan sampel non-probabilitas meliputi yaitu purposive sampling.
Itu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sumber datanya adalah orang yang ahli makanan. Selanjutnya ada sampling jenuh, yaitu teknik pengambilan bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Yang selanjutnya yaitu snowball sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama akan menjadi besar. Selanjutnya penarikan sampel pada penelitian campuran. Menurut Jalinus dan kawan-kawan tahun 2021, penarikan sampel pada penelitian campuran dapat dilakukan dengan 5 cara, yaitu yang pertama strategi campuran, yaitu teknik menggabungkan teknik sampling kualitatif dan kuantitatif. Nah, strategi pengambilan sampelnya yang paling terkenal ialah stratified purposive sampling. Itu peneliti membagi kelompok menjadi beberapa strata, kemudian memilih sejumlah kecil kasus untuk dipelajari secara intens dalam setiap strata sesuai teknik purposive samplingnya. Yang kedua yaitu sampling sekuensial, yaitu sampling tahap pertama melengkapi sampling yang tahap kedua. Pengambilan sampel kuantitatif mempengaruhi metodologi yang digunakan dalam pengambilan sampel kualitatif. Yang ketiga yaitu sampling konkuren, yaitu probabilitas kuantitatif dan sampling kuantitatif digabungkan sehingga menjadi prosedur sampling independen atau diterapkan secara bersamaan. Yang keempat yaitu sampling multilevel, yaitu sampling yang diterapkan pada 2 atau lebih unit analisis. Dan yang kelima, sampling yang menerapkan bentuk kombinasi apapun dengan strategi-strategi metode campuran sebelumnya. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Winda. Baiklah teman-teman, itulah materi dari kelompok 1 tentang populasi dan sampel. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan di learning pada pertemuan ketiga. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.